kita malam hari ini dan juga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tak terasa Bapak Ibu sekalian, kita insya Allah sudah memasuki malam yang ke-15 insya Allah kalau nggak salah. Sekali lagi mudah-mudahan amal kita mulai awal Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ma'asalam juga marilah kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, yakni dengan adanya dinul haq. Para yai dan para takmir serta jemaah yang kami hormati, ngapunten kami mengganggu aktivitas rutin di Masjid Al-Kautsar ini. Kami beserta semua tim dari jajaran MBCNU Kecamatan Pagelaran perlu kami sampaikan malam hari ini MBCNU Kecamatan Pagelaran melaksanakan safari di 3 desa Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah yang hadir di sini adalah tim 1, tim 2 dan tim 3. Tim 2 kebetulan ada di Desa Brongkal, insya Allah bertempat di Masjid Darut Tauhid Kesini. Tim 3 bertempat di Desa Banjarjo. Kami tiap malam melakukan safari silaturahim di seluruh Kecamatan Pagelaran menyapa warga Nahdliyin yang ada. Kami tidak bermaksud nopo-nopo, hanya silaturahim dan insya Allah nanti akan kami membagikan sedikit ilmu tausiah nanti di acara inti. Itu sekedar pembuka dari kami, Bapak Ibu yang kami hormati. Acara ini tersusun pertama nanti pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan acara safari inti yaitu Mau'idatul Hasanah dan ditutup dengan doa. Itulah acara demi acara malam hari ini. Jadi kami mohon sabar sebentar kepada panjenengan yang hadir. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah dari silaturahim ini. Amin Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, langsung acara pertama pembukaan yang kami mohon kepada Rois Suriah MBCNU untuk membuka acara safari Ramadan yang putaran ketiga malam ini. Kepada beliau Kiai Haji Alwi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa sahbihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa qurrati wa al-fatih wa ila ruhi anbiya wa mursalin wa syahidin wa ila ruhi jami' abaina wa ummahatina jami' ikhwanina akhwatina usul ila ruhi jami' sadadina wa awliyana wa syekhina usul ila arwahi jami' muassisina dudatul ulama syai'ulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kami aturkan terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, acara sambutan-sambutan, kami mohon dari takmir Masjid Al-Kautsar, Ustadz Musonib kami mohon untuk memberikan sambutan atas permintaan dari beliau, Pak Zain. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin, para alim, para ulama yang kami taati, jajaran pengurus MWCNU
pengurus ranting NU Pagelaran, dan tak lupa takmir Masjid Al-Kausar beserta para pengurus remaja Masjid Al-Kausar serta para jemaah, para bapak, para ibu yang kami hormati. Langsung saja kami atas nama takmir Masjid Al-Kausar, pertama matur nuwun sangat, banyak terima kasih kami ucapkan atas rawuhipun, atas kehadiran jenengan semua di masjid kami ini. Alhamdulillah kami didatangi para alim, para ulama, para pengurus NU. Ini kami merasa kami diperhatikan. Maka dari itu kami ucapkan banyak terima kasih. Kemudian selanjutnya kami juga atas nama Masjid Al-Kausar mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu berupa penyambutan atau apapun, atau karena jamaahnya kurang banyak. Ya, inilah masjid kami, inilah jamaah kami. Tapi kami husnudzon mungkin karena teman-teman ini malu mungkin todus Ustaz abang para kiai ini mungkin todus. Kula ngetek ya bro. Keter ya. Namun kami juga mohon maaf atas segala kekurangan, dan mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Kami tidak bisa panjang lebar. Mohon maaf atas segala kekurangan, terutama kami pribadi. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Yang Mulia Ustadz Musonib. Memang Ustadz Musonib kami lakukan safari ini di tanggal-tanggal tua. Karena kalau tanggal-tanggal muda jelas masjid itu masih banyak. Maka kami keliling ingin tahu keadaan di wilayah Kecamatan Pagelaran. Masjidnya masih penuh apa belum? Karena kalau hari-hari pertama jelas penuh, bahkan sampai buka tarop biasanya terop. Kalau sudah hari-hari 11 itu memang ketahuan aslinya kan begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan yang kedua, insya Allah sambutan terakhir nanti langsung mauidhah akan disampaikan oleh Ustadz Mukhlis, beliau lembaga dakwah MBC NU Kecamatan Pagelaran, akan menyampaikan sambutan mewakili dari MBC NU Kecamatan Pagelaran. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan pertolongan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita pada malam hari ini bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berita salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui umat beliau mendapat syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang kami muliakan, terutama dari jajaran Rois Surya, Kecamatan Pagelaran, jajaran Tanfidia MBC Pagelaran yang kami hormati, tak lupa jajaran dari Takmir Masjid Al-Kausar Sumber Gempol ini. Yang pertama-tama kami dari tim 1 Safari Ramadan MBC Pagelaran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyambutan dari Bapak Ibu yang sangat hangat sekali, semangat. Mudah-mudahan kedatangan kami ini menambah angin segar sehingga menambah semangat kita semua. Bukan dari yang dibergempol, dari kita semuanya. Karena seperti yang disampaikan tadi, semakin lama Ramadan semakin maju. Tidak di mana-mana itu, di tempat kita sama. Yaitu itu menjadi PR kita. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita semakin semangat. Adapun tujuan kita keliling masjid ke masjid tu masjid, musholla tu musholla ya. Pertama, silaturahmi, menjalin persaudaraan atau lebih erat lagi dengan pengurus ranting, dengan jamaah di desa-desa, agar kita bersama-sama bersinergi bagaimana NU itu ke depannya, bagaimana untuk memajukan NU. Karena Bapak Ibu sekalian, kita mengharapkan mengurus NU itu mudah-mudahan menjadi atau diakui santri Ki Hasyim Asy'ari. Karena beliau menyampaikan siapa yang ikut mengurusi NU maka akan diakui sebagai santrinya dan didoakan dia dan keturunannya meninggal husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagaimana kita sekecil apapun kita membantu kelancaran NU. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita lebih semangat mengurusi NU. Apapun yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kami dari tim 1 mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini karena tidak luput dari kesalahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan kita dengan pertemuan ini bisa lebih intens lagi, lebih selalu bertemu untuk memikirkan dan memajukan NU. Bagaimana lasisnunya, bagaimana dakwahnya, majelis taklim bisa hidup semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mengikuti Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Gus Mahfud. Kepada beliau kami mohon sekaligus doa, Gus. Monggo kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa murabbi ruhina wa tabibi qulubina Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para alim, para kiai, bunyai, ustadz, ustadzah, sebadan kaulah muljahakin, jajaran pengurus MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Pagelaran, Suriah maupun Tanfidiyah, termasuk Banom baik lembaga maupun lajnahnya yang saya muliakan, jajaran pengurus takmir dan remaja masjid Al-Kautsar Sumber Gempol yang kami muliakan, hadirin hadirat sedaya sehadir bedanang masjid Kak Dintoh. Alhamdulillah malam mangken Kak Dintoh kaulah panjenengan sedaya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bedanang majelis barokah. Engki Kak Dintoh masjid. Tidak semua orang bisa masuk masjid. Hanya orang-orang yang terpilih yang bisa masuk masjid. Karena memang masjid itu menurut kaulah simbol. Masjid itu adalah simbol dari alam barzah. Ini anyar nih kak. Atau man gula keluar nih kak. Masjid itu adalah simbol dari alam barzah, alam kubur. Mengapa demikian? Karena alam barzah itu baina wa baina, antara dunia dan akhirat. Dikatakan dunia sudah alam lain, kita sudah tidak melihat. Dikatakan akhirat masih ada sambungan, dengan bukti kita masih bisa mentransfer pahala bacaan apapun kita kirimkan kepada orang-orang penghuni alam barzah. Kalau akhirat sudah tidak bisa. Terutama Nahdlatul Ulama ini sangat yakin bahwa tahlilan, yasinan, dan segala sesuatu yang kita kirimkan kepada orang-orang yang di alam barzah itu nyampe. Dikatakan dunia sudah tidak bisa kita lihat, dikatakan akhirat masih berhubungan dengan dunia dan belum masuk di akhirat, hanya bau akhiratnya sudah ada. Karena ada kuburan, ada alam kubur, alam barzah itu yang raudhah min riyadil jinan wa khufrah min khufarin niron. Bau neraka sudah ada, bau surga juga sudah ada. Itu yang saya sebut baina wa baina. Ini perlu penelitian juga ya, seperti ini. Mungkin yang mau S2, S3 itu bisa meneliti bab alam barzah dan masjid. Masjid bagaimana? Sama. Masjid itu baina wa baina. Dikatakan dunia yang di dalam masjid, kita tidak boleh membicarakan urusan dunia. Haram. Membahas dunia di dalam masjid itu adalah haram. Ketika ada orang berjualan dan berdagang di dalam masjid, Rasulullah berpesan, doakan semoga orang itu rugi. Karena memang bukan tempatnya. Dikatakan akhirat, kita masih di dunia. Bangunan ini masih di dunia. Sehingga untuk menentukan depan belakangnya masjid itu sudah repot kita. Karena memang baunya akhirat dan dunia. Masjid Al-Kautsar ini kan saya ada gimana? Bikin tok apa kesah? Hah? Ya, bingung. Gila karena ke masjid, ke alam barzah. Kintok apa kesah? Mon sanda. Ini kaki belaten berarti. Sandal sampean neka sabek nang adeng masjid apa budi masjid? Adeng masjid. Paham nggih? Paham. Masjid itu nuansanya seperti itu, nuansanya. Nuansa akhiratnya ada, nuansa dunianya
ada. Dibangun megah itu dunia. Kegiatan yang di dalam itu akhirat. Jadi mun kula sampean sedaya nika otaknya otak dunia, maka senengah mun nang masjid ini nang timur. Sholat Jumat barengan. Tapi kalau otaknya otak akhirat itu seneng pada saf awal. Jadi toreh sandal sabek ya adeng masjid. Begitu komat toreh maju ke adek sedaya. Kak kasan apa kak kanto? Kak kanto. Pun pencerahan saos nikah malah ngenangan nikah sebagai prolog kula. Alhamdulillah kula panjenengan hari ke puasa hari ke malam 15. Sudah hampir ke puncak. Besok sudah puncak. Puncaknya itu adalah 15 Ramadan itu. Kalau sudah 15, 16-nya nurun. Sehingga naiknya begini sampai 15, terus nanti menurun sampai hari raya. Caranya seperti itu. Ramadan itu seperti itu ngitungnya. Ya. Ini kan anyar boleh nih. Allah. Hari yang ke-15, ada yang mengatakan tidak terasa. Mun kula cek terasa. Tidak terasa. Cek biasanya saareh dutepak kula. Makin prei. Sangat terasa. Malah mulai hari pertama itu sudah banyak yang komen. Alhamdulillah hari raya kurang 29 hari. Kula panjenengan ngelakonin apa sah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya norok muqaddimah gelek ampun ibadah, mosok ibadah boleh. Al-Baqarah 183. Takok kelero sebab ada orang pidato lihat surat Al-Isra 186. Padahal surat Al-Isra itu 111. Kok ada 186 itu nyari ayat iki mah boleh ini kan. Tapi viral. Puasa itu hanya diperintahkan untuk orang-orang yang beriman. Karena ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu dan ayat itu diturunkan 2 tahun setelah Rasulullah hijrah. Periode Mekah itu tidak ada kewajiban untuk puasa Ramadan. 2 tahun setelah hijrah baru turun ayat itu dan ayat itu turun di bulan Sya'ban. Kemudian Ramadan setelah ayat itu, pasca turunnya ayat itu baru diwajibkan puasa. Khusus untuk orang-orang yang beriman. Di samping orang yang beriman, puasa itu ada beberapa orang yang memang tidak diwajibkan berpuasa. Jadi benih sedaya wajib apa sane kan bukan. Di antara pun orang nak-anak sekilo balik, mereka kan lo wajib. Terus orang sesake, orang sepo cek seponah, orang sakit tidak bisa diharapkan kesembuhannya, orang sepo yang sudah tidak bisa diharapkan kemudaannya. Itu juga tidak wajib. Orang sebeda nang perjalanan juga lo wajib. Orang bine sing ngandung, ngelahiragi dan menyusui itu juga tidak wajib walaupun kuat berpuasa. Pas Ramadan ngandung. Pun Ramadan terus Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Madil Awal lahir. Melahirkan juga tidak wajib puasa. Mau mengkodok terhalang oleh menyusui. Menyusui paling banyak itu 2 tahun. Ternyata puasa yang kedua itu masih menyusui. Kemudian selesai menyusui 2 tahun itu kira-kira bulan Rejab. Mau mengkodok ngandung boleh. Ya wajib. Ngandung.
Terus ngandung boleh. Setiap mau Ramadan ngandung terus. Nah, orang binik sesepeneka-neka sampai mateh lo wajib puasa Ramadan dan tidak wajib mengkodok. Nyaman. Bagi orang yang mengandung itu nyaman. Menyusui. Itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu mempermudah, tidak mempersulit. Walaupun kuat, orang yang bepergian itu juga boleh tidak berpuasa. Termasuk yang tidak wajib berpuasa dan tidak wajib mengkodok adalah orang gila, orang gendeng. Jadi mon badah orang tepak Ramadan arokoan nang berung kula sampean tak oleh gigir. Sebab lo sedejana neka wajib berpuasa. Tengalin bae orang saya berung ngopi kok rokokan ngandung bunten. Nyusui bukan. Musafir bukan. Sakit ten dereng ngopi. Sepo latapati sepo. Oh gendeng. Ya lho Pak. Lamun kula sampean gigir dek kasih tong orang saya tak apa gara-gara gendeng, neka gendeng sekali sampean. Jadi sampai kula sampean neka ketularan gendeng. Lah, puasa itu adalah pembentukan karakter. Islam itu kan dinus salam, dinur rahmah. Islam itu agama damai, agama kasih sayang. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini adalah momen katinapah pribadi kula sampean neka terbentuk sebuah karakter sehingga kula sampean neka senang berdamai dan suka berkasih sayang. Orang lapar neka supaya kula sampean iso ngrasakake dek remah rasana orang saya lapar. Mon kula sampean lapar ki beda harapan deki abukah ngakan. Tapi katinapah ki banyak orang neka saya lapar ben lo oneng bila saya ngakan. Nah, neka ki banyak. Tersiksa mon kula sampean punten. Mesti ngakan. Karena sudah dipersiapkan, bahkan biasanya mare sahur rundingan bini nah. Dekunya buka apa? Soto mare, gulai mare. Kabit mare sahur nih saya bahas menu-menu seneka. Justru malah kula sampean neka rata-rata pengeluaran di bulan puasa untuk konsumsi itu malah lebih tinggi daripada di luar puasa kolak lo tomat. Apa sabada? Melon, semangka. Terus borong boda. Jadi menurut kula saungguna puasa cara model kula sampean ini adalah puasa balas dendam. Hanya memindahkan waktu dan justru lebih banyak yang kita konsumsi. Padahal diharapkan kula panjenengan neka apasa iso ngerasakake katinapah rasana orang fakir, orang miskin, orang lapar sehingga muncul kepedulian sosial. Menabih pada orang kekurangan, orang lapar, kula sampean neka peduli dan bisa membantu. Sehingga muncul syariat saya nyamain zakat. Neka runtut gandeng neka sebenarnya kepedulian sosial terhadap masyarakat yang di bawah kita akhirnya muncul syariat zakat neka. Baik zakat mal maupun zakat fitrah. Dan kula sampean terbentuk karakter sebenarnya mun ongguan apa sah. Tidak hanya sekedar merasakan haus dan lapar. Sebab banyak dawuh Kanjeng Nabi orang apa sah cuma merasakan haus dan lapar. Nika pembentukan karakter. Yang kedua, membentuk karakter untuk tidak mengambil hak orang lain. Kula sampean nasek halal sebab dilarang nang siang Ramadan lo oleh ngakan. Nika lo ikakan, anding tibi nika. Nasek anding tibi, beras anding tibi, enoman anding tibi, bendah anding tibi. Orang bine sampean halal di luar Ramadan. Tapi nang siang Ramadan dilarang. Lho ngene gelem. Tak apa lomben binina. Nanti pembentukan karakternya kalau berhasil puasa Ramadan kula sampean di luar Ramadan mon berasa berasa tipi lo ikakan apa boleh raskin. Kenapa ikalak raskin nika orang ini.
dikurangi. BLT. Pada BLT iki. BLT umpamanya 600 jadi 400, 300 jadi 200. Yang 100 kemana? Biaya administrasi. Pembentukan karakter untuk tidak mengambil hak orang lain. Sebab ini urusannya lanjeng sampai di akhirat nih kamu hak orang lain. Nasek nasing tibi lo gelem ngakan, polana dilarang sarang Allah. Enoman tak enom. Bini na tibi nih kan. Tak kepolong, napa boleh? Itu kalau benar-benar puasa, pasca puasa itu beres permasalahan negara sebetulnya. Karena memang Ramadan ini kurang berhasil, negara jan ruwet ini gara-gara neka. Sehingga senapat T, pun letak kabar tahun yang gula neka. Sebab abah tak paham, pokoknya beda kabar sebab neka. T, pokok T neka. Padahal sering mun gula neka mun nak tanaan pinakana, tanya ke saya, kenapa Pak menuna T? T5. Terong, tahu, tempe, teri, telur. 5T. Loh kok 5T? Ya karena memang nantinya itu akan jadi T. Kalau sudah kita makan, diolah. Nggak usah repot-repot. 5T akan menjadi 1. Paham, Bon. Dimen neka pada cerita, ini masalah hak. Pada orang neka mantan maling, lambat maling. Mungkin koruptor. Ki koruptor, ki maling pada ki ya saungku naking bahasanya agak keren, koruptor. Karena memang koruptor dan korupsi itu beda. Koruptor dan korupsi itu beda. Koruptor itu korupsi, orang yang korupsi itu belum tentu koruptor. Orang yang korupsi itu belum tentu koruptor. Koruptor adalah orang yang korupsi yang konangan. Kalau tidak konangan bukan koruptor, bupati bisa, ya gubernur, ya pejabat karena belum konangan. Kalau sudah ketemu baru disebut, paham ya? Jadi ternyata banyak yang korupsi yang tidak disebut koruptor karena gila ketemu. Dimen bedah mantan maling tero zaman Nabi Isa. Tero akan cah sarang Nabi Isa. Nabi Isa ini kan orang yang sangat moderat. Siapapun mau berteman diterima. Dan Nabi Isa itu tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, keliling kalau dakwah. Tidak punya pondok, keliling. Makanya kiai itu juga model-model. Ada kiai yang punya pondok, mulang di pondok tok. Ada yang kiai itu senangannya keliling. Gula ini termasuk. Dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Karena saya dengar hadis bahwa barang siapa yang membangun masjid, maka akan dibangunkan oleh Allah sebuah istana di surga. Saya ngiding itu. Itu banyak orang yang suka bangun masjid. Kula ngeseen kegiatan masjid, king tak norok bangun masjid. Bada orang saya tanya, kadinapa menabi orang bangun masjid tapi tidak sholat? Apakah tetap dibangunkan? Tetap. Ini janji Allah loh ya. Tetap akan dibangunkan istana di surga. Masalahnya hanya bisakah orang itu menempati istana itu atau tidak? Kalau bangunan tetap disediakan. Makanya kula seneng ngisi kegiatan masjid, pola dikit nang akhirat nang swarga banyak rumah kosong. Insya Allah punya kok rumah kosong, rumah kosong. Jaga betir sampai. Isi saja kegiatan masjid, majukan masjid dengan majelis taklim dengan jamaahnya. Itu deki pun tak usah banyak bangun masjid, banyak rumah kosong. Akhirnya orang gila neka itaremah sarang Nabi Isa. Tore pokok gelem norok ulah sampean. Ajelet mengembara. Sehingga beda saya maknain Al-Masih itu artinya pengembara. Al-Masih itu pengembara. Ada 2 Al-Masih di dunia. Satu Nabi Isa, yang kedua Dajjal. Sama-sama pengembara. Al-Masih. Nah, Dajjal itu
Kalau sifatnya itu sudah ada sampai mulai sekarang sudah ada. Yang pengembara dari barat ke timur, utara ke selatan semuanya itu dikelilingi. Siapakah itu? Media, wartawan. Wartawan itu bisa membolak-balik. Pun akhirnya terima bekas maling itu. Sampai di pinggir kali perjalanan lapar. Nabi Isa itu bawa bungkusan isinya roti. Roti itu kemudian dibelah menjadi 3. Ayo kita makan dulu, istirahat dulu. Ini untuk sampean, ini untuk saya. Berarti tinggal 1 potong roti. Setelah itu Nabi Isa pamit turun ke kali untuk ngambil air minum. Akhirnya sampai ke atas, dapat air minum, roti yang satunya itu hilang. Sehingga Nabi Isa itu atanya. Loh, gelek kan karet dong nih roti iki. Terus, pada ki memangke tak oning Nabi Isa. Tak oning. Loh, kan sampean senobi engki kula pada gitu. Kayak tak oning pada ki roti nih kah. Nah, pon. Ipon tak apa-apa. Kayak urusan roti setogel nih tak ada masalah. Terus ajalan akhirnya sampai di pinggir kali besar mau menyeberang. Mau nyeberang tidak ada jembatan. Kadinapa nih kan Nabi Isa? Cara nyebrang, toreh pun teguk tanang gula, medem. Ajalan nang tas air. Di antara mukjizat Nabi Isa yang dito berjalan di atas air. Akhirnya ajalan sampai ke pinggir, wes melak sampean, melak. Sudah diseberang. Hebat sampean Nabi Isa. Gula dekan Nabi. Mukjizat nih kebunnya urusan Nabi. Mun ke ngajilen tas air kene kene. Dia mau di orang mata iso. Nggih jenengan apa jenengan nika cek hebat ta iki. Nggih kula nika Nabi banyak mukjizat. Kula ke ngatanya ke sampean. Roti setogel gelek sapa sing akan. Boh, enggak tok sampean enggak nika. Bene urusan roti nah kejujuran. Saya urus sareng Nabi Isa ini kayak kejujuran. Urusan roti nih Nabi Isa ini kayak gampang. Betoh jadi roti iso. Tak oning Nabi Isa tak oning pun. Kipon toreh jalan boleh. Sampai masuk ke alas. Lapar boleh. Cek roti letogel tadi. Lapar boleh. Akhirnya pada hayawan lebet. Ini kak ya Allah. Kantok. Eki sampai nanti budu Eki beda. Minta tung. Terus abali ngateragi buduk. Sembeli sareng Nabi Isa, terus etono dibakar, terus dereng 2. Pon latade dereng nega kareto langatok popolong. Pas debuin sareng Nabi Isa, tolang dedia boleh hayawan odi. Langsung dadi odi. Boh, nyaman sampai Nabi Isa pun senega. Kare ngolok hayawan dateng kuli moro dadi boleh. Engki, ke ngeroti setogel gelek kama. Ngato sampean. Tenten Nabi Isa kula tak oning pun. Rejoke ngain boleh iki pun tak apa-apa. Wis gepe elang ki kasus anggap hangus. Nah, elang berarti. Jalan boleh sampai ke pinggir Tasik. Coba ke pinggir Tasik ju Nabi Isa nika mepolong batoh niki kerikil. Pepolong pah debu. Kerikil. Mangken sampean dadi emas. Moro celing, beda celing. Pokoknya langsung ganti sini kaki. Ada suara nah, pun celingkan TV ini. Moro jadi emas nih kan. Ngejit nih kau orang, jadi bekas maling ngetelak emas sih. Moro ngejit, terus langsung bagi telok pada ben roti gelek nih kan. Sebut jadi telok. Neka anding sampean, neka anding gula. Loh, situngan neka, katin apa nak bisa? Anding orang sing akan roti setogel gelek. Akhirnya kira-pikiran orang sampai ngocak tak langkung Nabi Isa ki sing akan gelek sampun gula. Jadi oleh 2 bagian. Ternyata gampang pun terong ngaku wah. Dipancing kalaban benda akhirnya ngaku abang sing akan. Kimpun galak pun kabi pun kula tak buta. Jereng gunung dadi emas iso pun kula. Pun kala king sampean kudu apesa mulai.
Nika pembentukan karakter, nika Nabi Isa saos, nika kesulitan. Bekas maling, norok Nabi Isa, keliling berdakwah, ternyata sifat asli nika tetap muncul. Asli dah tetap muncul. Berarti repot cek repot dah. Boleh sampean makin dibentuk oleh Allah pada kawah candra di muka. Nyamanah Ramadan. Ramadan nika maknanya panas. Maknanya panas. Panas yang dimaksud adalah membakar dosa-dosa kita nang bulan Ramadan. Itu menurut ahli fikih. Menurut ahli tib, ahli kedokteran, membakar lemak. Sehingga orang puasa itu kolesterol harus turun, asam urat juga turun, diabetes juga normal. Tapi ternyata karena saya konsumsi gula sampean melebihi dari yang di luar puasa, akhirnya tetap kolesterolnya ada, asam uratnya ada, diabetesnya ya tetap ada. Sehingga saya taraweh ini kan ruwet. Tabuk sakit. Bon, neka saos bisa sampai lagi sarang badan kaulah intina kula panjenengan perintah ki apa sareng Allah, kula sampean ngelakoni niat lillahi ta'ala. Jek niat metoron kolesterol, jek niat metoron diabetes, jek niat tero ramping langsing, tapi tetap niat lillahi ta'ala. Sehingga kula sampean oleh ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir ayat si baca sarang sambutan, si wakil sambutan MBCNU pagelaran gelaneka la'allakum tattaqun, supaya kula panjenengan neka bisa jadi orang yang takwa dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza yai musannif nika satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hamdin wa fi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu dirrati wa lakal hamdu wa ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad warda an sadatina ashabi rasul asma'in wa anna wa walidina wa masyayikhina wa ma'limina wal khadirina wal khadirati wa jami'il muslimin. Allahumma fariqal furqan wa manzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa aidhu Allahumma alaina sinin ba'da sinin wa a'waman ba'da a'wam la ma tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ajirna minan nari salimin, Allahumma ajirna minan nari salimin, Allahumma ajirna minan nari salimin wa adkhilnal jannah aminin wa alhiqna bis salihin wa mati'na bin nazari ila wajhil karim. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, waslih ummati sayyidina Muhammad, wansur ummati sayyidina Muhammad, wajbur ummati sayyidina Muhammad, wastur ummati sayyidina Muhammad, bijahi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa qudil arwah wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.